itu adalah makanan khas dari Bangka Selatan atau Pulau Bangka, di mana semacam mie, ya, mie kuahnya adalah kuah ikan. Macam itu mie tapi bentuknya itu agak besar. Nah, itu merupakan makanan sehari-hari yang disebut orang adalah lakso. Lakso atau laksa kini tidak hanya tersedia di Bangka saja, tapi di daerah-daerah lain khususnya di Pulau Sumatera itu sudah ada juga atau mengenal makanan yang namanya lakso ini. Pada awalnya, lakso merupakan makanan khas Melayu Bangka yang biasa dinikmati dengan kuah santan yang menggunakan bumbu rempah yang khas. Lakso lahir dari kebiasaan orang Tionghoa Bangka yang mengkonsumsi mie atau yang mereka sebut dengan mien. Pertama kali orang tua kami dari nenek membuat lakso ini dari turun keturunan sampai kami sebagai cucu membuat lakso. Kalau dari nenek kami perkiraan udah 100 lebih, sekitar 120 tahun dari nenek. Sudah itu berpindah lagi dengan kami sebagai cucu sudah 42 tahun. Pada dasarnya, proses pembuatan lakso dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuatan adonan mie lakso. Tepung beras yang diberi garam secukupnya dimasak dengan air panas hingga mengental. Kemudian, dicampurkan dengan tepung sagu, lalu dibaurkan hingga cukup padat untuk dicetak. Hasil cetakan harus direbus hingga matang. Alat yang digunakan untuk mencetak mie lakso biasanya disebut sangku, yang masih terbilang tradisional. Sementara, mie yang sudah selesai akan disusun di atas daun khas yang disebut daun mangkok. Lakso ini sendiri adalah makanan yang terbilang mudah dan mudah dibuat, mudah didapatkan, dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Setiap hari, kalau saat ini, hampir semua tempat atau toko-toko yang ada di lingkungan kita menyediakan makanan tersebut. Pemerintah daerah, khususnya di Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Togowali, telah mempersiapkan diri ataupun telah diberikan amanah oleh Bupati Bangka Selatan untuk selalu menjaga dan melestarikan makanan-makanan khas dari Bangka Selatan sendiri melalui program-program atau kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan gairah ataupun mempertahankan supaya jangan sampai luntur makanan yang ada di Bangka Selatan, terusnya lakso. Tahap kedua adalah proses pembuatan kuah lakso. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kuah lakso ini adalah bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, santan kelapa, ketumbar, garam, dan penyedap rasa, serta ikan parang-parang yang sudah direbus dan dihaluskan. Bumbu yang sudah dipotong kecil kemudian disangrai dengan minyak sedikit hingga mengeluarkan bau khas rempah. Terakhir, campurkan semua bahan dan jangan lupa disaring agar tulang ikan tidak masuk ke dalam kuah lakso. Memang betul, jadi makanan khas ini sebenarnya makanan ini adalah makanan sehat penuh dengan protein, kemudian karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, ini makanya perlu dilestarikan di masyarakat kita, ya, agar dibudidayakan dalam hajatan-hajatan, misalkan bisa disediakan makanan lakso ini, ya. Kemudian di pemerintahan dalam hidangan-hidangan mungkin bisa dimasyarakatkan dengan memberikan hidangan makanan khas kuliner di Bangka Selatan, salah satunya adalah lakso ini. Kemudian juga dipromosikan lewat peliputan-peliputan, kemudian
kedai-kedai ataupun di kafe-kafe ataupun di restoran-restoran, itu bisa disediakan makanan khas Bangka Selatan ini, yaitu lakso tersebut. Harapan kita makanan khas kuliner di Bangka Selatan bisa dibangkitkan kembali, ya, karena dilihat dari segi cita rasa juga tidak kalah dengan makanan-makanan khas yang modern, ya, dan dari gizi juga sangat baik sekali, kemudian aman, tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, itu makanya agar dibudidayakan, ya, untuk makan ataupun mengkonsumsi makanan-makanan khas kuliner yang ada di Bangka Selatan ini. Nikmatnya lakso mungkin saja bisa kita nikmati di berbagai daerah berumpun Melayu. Akan tetapi, setiap daerah pasti memiliki kekhasan rasa yang berbeda-beda. Lakso bukan hanya kuliner khas Bangka Selatan semata, tetapi lakso juga menjadi bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan.